Saudara, melanjutkan khotbah minggu yang lalu ya, yang ayatnya sudah dibacakan Musa Felix, saya akan bacakan lagi hari ini dari Lukas 9 ayat 59 dan 60. Lukas 9 ayat 59 sampai 60 saya bacakan buat kita sekalian. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, saya pernah mendengar obrolan di Zoom di sekolah anak saya. Jadi kalau Zoom ya belajar lewat online itu mereka harus buka kamera ya, open kamera seperti ini. Seperti saudara-saudara yang sudah buka kamera, jadi perlu untuk buka kamera. Wajib itu kalau anak-anak sekolah itu ya. Di katekisasi kita wajibkan, tapi kalau di persekutuan ini susah kita wajibkan kepada saudara-saudara yang harus sadar sendiri butuh untuk dilihat orang atau butuh untuk apa rasanya kalau melihat hanya gambar hitam gitu ya. Mungkin tidak enak bagi sebagian orang. Jadi ada kesadaran untuk buka kamera. Tapi anak sekolah ini, ada satu anak sekolah yang gurunya bilang begini. Nak, kamu itu ya hampir setiap kali pelajaran sekolah, kamu gak pernah buka kamera. Ada apa gitu ya. Hari ini kamu izin lagi kepada saya, gurunya, untuk off cam-nya, kameranya di off kan. Ada apa sebenarnya? Alasannya biasa ya, ada gangguan. Biasa yang paling gampang itu adalah sinyalnya kurang bagus gitu. Sinyalnya kurang bagus. Terus guru tanya, apakah tidak ada perbaikan dari orang tua kamu? Ya, jadi ini sudah pandemi sudah hampir ya sudah 2 tahun ya. Kamu hampir setiap kali Zoom itu gak pernah buka kamera. Apakah tidak pernah ada pembenahan gitu ya di rumah kamu? Pak saudara, atau kata gurunya, kalimat yang terucap itu, atau ini hanya alasan kamu saja. Katanya begitu. Jadi apakah betul-betul memang ada masalah di dalam perangkat atau jaringan atau internet di rumah, kok tidak pernah diperbaiki atau pernah diurus begitu. Atau katanya, ini hanya sebuah alasan yang diberikan supaya anak ini bisa tutup kamera, dan kalau tutup kamera, apa yang orang lakukan kita nggak tahu sama sekali. Mungkin dia tidur-tiduran waktu mendengarkan, mungkin dia sambil lakukan hal yang lain, mungkin dia juga bisa melakukan tidak ada di tempat juga. Ya, begitu dipanggil namanya nggak ada. Mungkinkah ini sebuah alasan gitu ya. Saudara, ini yang saya mau katakan begitu ya. Kita gampang memberikan sebuah alasan untuk sesuatu yang kita tidak mau lakukan. Jika kita menolak sesuatu, maka kita akan membuat alasan seolah-olah memang seperti itu kendalanya. Seperti itu kendalanya. Itu padahal itu alasan yang orang buat untuk menghindari sesuatu. Mungkin anak ini mau menghindari supaya nggak dilihat gurunya atau temannya, atau memang nggak pengen aja gitu. Dia mau lebih santai kalau tutup kamera, lebih rileks, bisa melakukan banyak hal begitu. Sudah, kita akan buat alasan jika kita menolak untuk melakukan sesuatu itu. Ada alasan. Nah saudara, ketika kita baca ayat yang tadi saya bacakan itu ya. Yesus yang berkata kepada orang itu, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku untuk menguburkan Bapakku. Bagi saudara, apakah ini terdengar memang kejadiannya seperti ini? Ya, memang orang ini bapaknya meninggal saat itu, ataukah ini terdengar seperti sebuah alasan yang diberikan kepada Tuhan Yesus? Coba saudara pikirkan baik-baik ini ya. Kita melihat dari jawaban orang ini, Yesus berkata, ikutlah aku. Lalu orang itu bilang, izin akan aku pergi menguburkan Bapakku. Tampaknya nggak ada penolakan, oh nggak mau gitu. Nggak mau, Tuhan, saya nggak mau ikut Tuhan. Nggak ada itu kan. Nggak ada jelas-jelas menolak, nggak. Dia hanya merasa ada sesuatu yang dia perlu untuk kerjakan sekarang dan kelihatannya urgent, penting sekali.
Dia bersedia, saudara, kelihatannya bersedia, cuman ada sesuatu yang menghambat saat ini. Maka dia bilang, izinkan aku dulu menguburkan ayahku. Kira-kira saudara mau coba membayangkan dengan imajinasi saudara. Ya, kira-kira orang ini serius gak sih mengikut Tuhan waktu Tuhan panggil, ikutlah aku. Serius gak kira-kira? Ya, jikalau misalnya ya Tuhan bilang, Tuhan izinkanlah Tuhan Yesus. Kasih izin kepada dia. Oke, kamu pergi dulu. Gitu ya, kuburkan bapamu dulu. Nah, setelah Tuhan Yesus berikan izin itu, kira-kira saudara bayangkan, dia setelah selesai penguburan, dia kira-kira mau ikut Tuhan atau tidak? Kembali ikut Tuhan atau tidak, saudara? Ya, saudara, orang ini kalau kita lihat ya, dia cukup menyebut Tuhan itu cukup dengan panggilan sebutan yang tepat, Tuhan. Kalau orang Farisi suka panggil Kristus itu nggak selalu Tuhan ya, Rabi gitu ya. Hanya dianggap Rabi saja gitu ya. Dari panggilannya kita tahu orang ini tahu sesuatu tentang itu ya Rabi gitu ya. Tapi orang ini bilang begini loh, Tuhan gitu ya. Jadi dia mengatakan Tuhan loh di awal gitu ya. Biarkanlah atau izin aku pergi dulu, izinkan aku pergi menguburkan bapakku. Tuhan panggilannya saudara. Ya artinya dia mengakui kok ini Tuhan. Ya, aku ini ya mungkin hamba lah. Ya dia Tuhan. Aku ini siapa? Yaitu panggilan Tuhan itu ada biasanya yang dipanggil oleh seorang hamba gitu ya. Tuhan itu seorang sangat terhormat ya, Tuhan juga sebutannya. Pemilik gitu ya. Tetapi sudah kalau kita lihat kalimat berikutnya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, ini bernada menunda ya. Bernada itu tidak sekarang Tuhan. Ya, nanti dulu. Tunda dulu itu. Saudara sekalian, ini mirip dengan kondisi orang Kristen hari ini. Ya, kalau coba kita lihat diri kita. Waktu kita menyebut nama Tuhan di dalam doa kita serius sekali. Waktu kita ada masalah kita panggil Tuhan. Kita berdoa dengan segenap hati menyebut nama Tuhan. Bahkan dalam sehari-hari kita bisa menyebut nama Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu. Apakah kita segera mentaati ataukah kita mengatakan, ya maaf Tuhan, saya ada urusan dulu, gitu ya. Sorry Tuhan, hari ini saya sibuk sekali, saya belum bisa mentaati perintah Tuhan. Hari ini saya masih ada acara keluarga Tuhan, sorry, nggak bisa sekarang. Ya, tapi giliran ada kebutuhan minta dengan Tuhan gitu ya, sebut nama Tuhan. Ya, bahkan mungkin dengan serius, dengan segenap hati gitu ya, dengan berlutut bahkan. Tapi ketika Tuhan minta, ayo ikut aku atau lakukan ini untukku. Ayo ikut doa misalnya SF ini. Ya, ada orang mungkin bilang, baru pulang kerja Tuhan, capek ya. Mungkin minggu depan kali ya saya baru akan ikut begitu. Ya, saudara, ini mirip dengan kondisi kita bukan? Ya, sering dijadikan semua ini kadang-kadang hanya terdengar sebatas alasan. Sebagai sebuah alasan, saudara. Orang-orang yang disebut di dalam kitab ini, di dalam ayat ini, orang ini pun sepertinya memberikan sebuah alasan yang masuk akal. Dan alasan yang kelihatannya dapat dimaklumi Tuhan Yesus. Ya, dapat dimaklumi kelihatannya. Saudara, kalau kita setuju ini sebuah alasan, gitu ya. Ya namanya juga alasan, saudara. Sudah tahu ya, alasan itu kejadian aslinya belum tentu seperti itu. Ya, ada yang mencoba memikirkan lebih kritis lagi, saudara. Ya, kalau ini sebuah alasan, barangkali kejadiannya nggak seperti ini. Kemungkinan papanya waktu itu mungkin masih hidup. Mungkin dia sakit, iya dia sakit yang dalam sakit yang keras dan tidak bisa disembuhkan lagi. Itu bisa jadi kemungkinan itu kondisinya. Jadi papanya sedang kritis, ya belum mati saudara, hanya kritis. Cuman ini sepertinya dikondisikan, wah dia sebentar lagi akan mati. Jadi tunggu aja dulu Tuhan ya. Saya belum bisa pergi meninggalkan dia hanya untuk ikut Tuhan. Ini papa saya sebentar lagi akan ada proses penguburan. Jadi barangkali orang coba berpikir secara
secara tidak hanya melihat yang tersirat, yang tersurat, tapi yang tersirat ingin dibacanya gitu. Kalau ini sebuah alasan, saudara, maka ini biasalah kalau kita ngerti, kita kadang-kadang kalau nggak mau ya kita juga bisa buat-buat alasan. Padahal itu mungkin alasan yang kesekian yang sebenarnya nggak terlalu urgent gitu. Nah ini dibuat oleh dia, ya. Nah padahal saudara kalau dia mengatakan izinkanlah aku pergi menguburkan bapakku, ini adalah cara lain untuk mengatakan begini sebenarnya. Kalau nanti papaku sudah meninggal, aku akan ikut Tuhan. Sekarang jangan Tuhan. Boleh nggak tunda dulu? Nanti saja. Kalau dia sudah meninggal, maka saya akan ikut Engkau Tuhan. Saudara, kenapa menunda ya? Kalau kita pikir, kenapa orang ini menunda-nunda untuk ikut Tuhan Yesus? Ada yang mengatakan ya mungkin dia sedang mau mengurus warisan orang tuanya. Ya, warisan saudara. Atau dia sedang mau mengurus bisnis keluarga dulu. Ya, jadi dia tunda dulu untuk mengikut Tuhan gitu. Saudara sekalian, saya kira hari ini masih kita bisa ketemukan orang-orang yang punya prinsip seperti ini. Saya pernah mendengar saudara ada orang juga yang mengatakan, mau percaya Tuhan Yesus nggak, Su? Atau koh gitu ya, mau percaya Tuhan Yesus kan? Oh nanti dulu deh. Ya, mama saya masih hidup soalnya. Saya belum bisa ikut Tuhan sekarang. Kalau saya ikut Tuhan nanti, ya kalau mama saya meninggal siapa yang sembayangin dia kira-kira gitu. Nanti boleh nggak Tuhan? Jadi kelihatannya ini sebuah alasan yang bisa diterima kan? Ya, bisa dimaklumi kan? Oleh orang-orang yang kebudayaan seperti kita gini ya, orang-orang Tionghoa gini. Bisa diterima sepertinya. Tetapi barangkali ini juga menjadi alasan ya, dia memang tidak mau mengikut Tuhan, menunda dulu untuk mengikut Tuhan, Saudara. Kalau anak muda, Saudara, ditanya, mau percaya Tuhan enggak? Mungkin dia akan berkata, nanti dulu ya Tuhan. Saya masih muda kok. Saya pengen hidup saya bersenang-senang dulu, menikmati ini, pergi ke sini, pergi ke sana. Nanti kalau saya sudah percaya Tuhan, saya akan sibuk nanti mungkin di gereja. Menunda. Saudara, ada seorang anak muda memang masih SMA itu dia pergi ke gereja gitu ya. Dan di dalam pertama kali dia ikut ibadah itu, dia merasa Tuhan tuh memanggil dia untuk mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan. Tetapi saudara, dia berkata begini, baik Tuhan. Ya, baik. Ada komitmen dalam hatinya untuk ikut Tuhan. Tapi tunggu saya lulus SMA Tuhan. Ya, tunggu saya lulus SMA. Saudara, setelah SMA lulus, ya, Tuhan panggil dia lagi saudara. Lalu dia berkata apa? Oh tentu Tuhan, saya akan ikut Tuhan. Tapi bagaimana kalau tunggu saya lulus kuliah dulu Tuhan? Tunggu saya lulus kuliah, saya akan ikut Tuhan. Setelah lulus kuliah tuh dia ngomong apa saudara? Tuhan panggil dia. Dia bilang, Tuhan tunggu ya. Saya masih fokus cari pekerjaan. Cari pekerjaan dulu yang cocok, yang pas buat saya. Nanti kalau udah cocok, saya udah kerja, saya bisa ikut Tuhan. Terus saudara waktu dia udah bekerja, dia terhisap di dalam kesibukan dia bekerja. Lalu sampai menikah, sampai punya anak saudara. Masih belum merespon juga. Ditunda. Jadi ditunda kira-kira sudah 25 tahun. Waktu dia SMA sampai dia punya keluarga. Kira-kira 25 tahun saudara. Dia belum mau ikut Tuhan. Dan terus menunda nanti ya, besok aja, besok lagi. Begitu saudara. Setelah 1 hari dia kehilangan banyak hal sudah ternyata. Dia kehilangan banyak kesempatan saudara. Kalau orang menunggu itu begitu ya. Ternyata waktu sudah berlalu, kehilangan kesempatan. Dan dia betul, dia kehilangan kesempatan dan banyak hal. Istri dan anaknya meninggalkan dia akhirnya. Ya. Kemudian pekerjaannya juga mulai jadi berantakan. Hidupnya jadi stres saudara. Dan putus asa. Yang akhirnya saudara, membawa dia kepada Tuhan Yesus. Dia datang juga mengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah kehilangan banyak hal. Kehilangan kesempatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Baru dia, saat dia stres, saat dia putus asa, baru dia datang kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang seperti ini juga, bukan yang kita dengar dan kita bisa tahu.
Ada orang memang harus kehilangan pekerjaan dulu baru datang kepada Tuhan. Ada yang harus ditimpa sakit penyakit dulu, baru hatinya itu lembut. Tadinya keras luar biasa. Sampai harus dipukul Tuhan dulu, baru sadar dan baru mau ikut Tuhan, saudara. Ada lagi saudara ya, orang tua yang punya anak muda, ya, yang saya pernah jumpai saudara. Sampai anaknya sudah betul-betul bermasalah, baru mau datang cari pendeta, cari hamba Tuhan saudara. Kenapa? Karena dari awal selalu ditunda-tunda, selalu ditunda. Saudara, di dalam masa pandemi ini kan banyak anak-anak tuh di rumah. Ya sendirian, menghabiskan waktu dengan game, dengan gadgetnya. Ada satu orang tua bilang begini, anak saya udah mulai kecanduan dengan games ya. Dia sendiri di kamar dan hampir tidak mau keluar lagi dari kamar. Boleh nggak tolong? Saudara, dalam hati saya memang kita harus tolong. Sebagai seorang hamba Tuhan harus tolong. Cuman alangkah baiknya bukan kalau kita bisa mencegah daripada mengobati, saudara. Mencegah daripada mengobati. Selama ini kemana dia? Selama ini dia tidak didorong untuk ke gereja. Didorong aktif. Sekarang sudah ada masalah. Dulu tidak segera didorong, ditunda-tunda. Begitu sekarang sudah mulai kena masalah. Sedikit terlambat sayang, saudara. Tidak usaha yang keras harus dikeluarkan lebih. Ya, andai kata dia dari awal didorong untuk datang ke gereja, bersekutu, bangun persekutuan, bangun komunitas dengan baik, saudara. Mungkin hal-hal seperti yang buruk itu tidak terjadi. Saudara. Tidak terjadi. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda, akhirnya tunggu jadi masalah, baru kita sadar. Kita sudah kehilangan kesempatan, kehilangan hal yang berharga. Anak menjadi sedikit antisosial, sulit bergaul, saudara. Ya, saya sebetulnya ingin kita menyadari, saudara, menunda itu selalu akan ada resikonya, saudara. Haruskah kita kehilangan banyak hal penting dulu, baru kita sadar kita ini butuh Tuhan. Sadar kita ini mau ikut Tuhan, saudara. Pertanyaannya kenapa kita tidak sekarang lakukan? Ada orang mungkin pikir saya belum butuh. Kenapa ditunda? Ya nanti aja. Sudah ditunda-tunda sekali lagi. Kesempatan mungkin nanti terlambat. Atau kesempatan sudah tidak ada lagi bagi kita. Saudara, itu bisa menjadi resiko. Ya, mengikut Tuhan, saudara, banyak orang berkata besok saja ya. Nanti saja Tuhan. Ya, mereka seperti enggak tolak terang-terangan. Tapi ditunda. Apa artinya? Ya sama aja sekarang menolak, saudara. Bilang besok nanti gitu ya. Itu pun sebuah penolakan yang dibungkus dengan alasan. Menunda dan besok saja. Saudara, kira-kira bagaimana respon Yesus terhadap orang ini? Ya, apakah Yesus oke dengan alasan ini? Ya. Yesus berkata dia kepada dia, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, apakah Yesus oke? Ya, enggak kan? Yesus malah mengatakan sebaliknya loh. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, kita berharap ya Tuhan ngerti lah ya alasan saya menunda ya. Ya, kita berharap Tuhan mengerti. Kita berharap Tuhan tahu yang terbaik gitu kan. Kita berharap Tuhan itu tidak menekan kita. Tuhan ngerti kira-kira alasan saya gitu. Saudara, tidak seperti itu. Ya, Tuhan itu minta kita itu sekarang. Alasan seperti ini tidak diindahkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak berkata, oke, saya tunggu kamu di sini. Kuburkan ayahmu, saya tunggu kamu di sini. Saya tidak mau bebankan kamu terlalu banyak. Ya, saya nggak masalah kok ya. Saya tahu yang terbaik kapan waktunya, nanti kamu datang lagi saya oke. Saya akan tunggu kamu di sini. Enggak, saudara. Perihal mengikut Tuhan ini sangat urgent sifatnya. Tuhan tidak mengindahkan, bahkan alasan untuk menguburkan ayahnya ini pun Tuhan tidak indahkan. Saudara ya, wow. Kalau begitu kita merasa apakah ini terlalu keras, saudara ya? Terlalu keras nggak Tuhan? Minta kita itu sekarang gitu loh ya. Saudara, saya kira kalau kita sebagai karyawan ya, kalau punya atasan kadang-kadang kalau mengatakan harus sekarang,
Saudara, kadang-kadang kita nggak berani nolak. Ini atasan, ini bos ya, apalagi yang lebih tinggi lagi, direktur, apalagi owner yang minta kita harus kerjakan sekarang. Lakukan ini sekarang, pergi sekarang misalnya beli sesuatu. Kita itu akan langsung taat itu ya. Tetapi untuk Tuhan, orang itu untuk urusan rohani, urusan hidup yang kekal, urusan iman ini, orang lebih kalau bisa tunda dulu, nanti saja. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak berpengertian dengan orang-orang yang katakanlah berduka seperti ini, saudara? Ya. Saudara, kalau kita membandingkan dengan ayat yang lain, saudara ya. Misalnya di Matius 4 ayat 18. Saya akan bacakan ya sampai dengan ayat 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Sudah perhatikan ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan respon mereka. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Sudah bandingkan beda sekali kan respon yang murid-murid yang dipilih Tuhan ini. Ya segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lanjut. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus. Anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus. Sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan perhatikan. Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Saudara lihat responnya segera ditekankan ya, segera meninggalkan apapun yang ada di situ saat itu. Saudara bandingkan dengan orang yang tadi. Yesus minta dia ikut aku, tetapi dia berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, ada perbedaan yang kontras bukan? Ada panggilan Tuhan ini sebuah yang menuntut ketaatan sekarang. Bukan nanti, bukan besok-besok. Ketaatan yang sekarang, saudara. Ini panggilan yang serius dari Tuhan kepada kita. Ya. Karena besok lagi lain ceritanya. Kalau ditunda lagi lain ceritanya. Menunda sesuatu, saudara, ya, bisa menjadi hal yang kurang baik. Itu untuk hal-hal yang sangat penting seperti ini. Akan menjadi tidak bijaksana kalau kita menunda, saudara. Jika orang ini, saudara ya, orang ini taat hari ini, maka dikatakan begini, kalau engkau pergi, beritakan Injil Kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, dia akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya Tuhan bilang, biar orang mati kubur orang mati. Kamu kalau hari ini pergi, beritakan Injil di mana-mana. Saudara, ini sebuah prinsip bagi kita bukan? Kalau kita mau taat hari ini, Tuhan panggil kita, termasuk panggil kita untuk melayani Tuhan. Mestinya kita merespon, ya hari ini, sekarang ini ya. Maka Tuhan akan pakai kita jauh lebih besar. Jauh lebih pelayanan yang lebih luas, saudara. Kalau kita menunda, saudara, ada konsekuensi yang memang kita harus pikul, harus tanggung. Kalau kita menunda, saudara. Nggak usah ngomong hal-hal tentang kehidupan ini. Soal misalnya milik barang pribadi kita, soal motor kita aja, saudara. Kalau ada sebuah gejala yang sudah kita rasa nggak enak waktu kita naik motor atau bawa mobil, saudara. Ada indikator lampu yang sudah nyala, wah ini udah sinyal, ini ada mungkin ya kalau ada minyak rem misalnya ya, minyak remnya sudah mulai muncul gitu. Dan kita harus segera tangani bukan? Coba saudara tunda-tunda, oh ini besok masih bisa ya, mungkin ini kita beralasan, mungkin ini memang lagi error nih lampunya nyala gitu ya. Kita tunda lagi, besok lagi kita tunda lagi. Barangkali saudara akan keluarkan biaya lebih besar, harus bawa ke bengkel lagi, luangkan waktu lagi, nunggu di sana, dibongkar lagi, dicek lagi, dan diperbaiki lagi. Mungkin harus ganti ini, ganti itu. Sehingga itu hanya karena menunda sebuah hal yang kecil yang bisa ditangani. Akhirnya harus keluarkan sumber daya lebih besar untuk itu. Ada konsekuensi yang kita harus tanggung dan kita pikul. Saudara, bagaimana tentang menunda ini? Itu pun kita harus siap dengan
Ada harga yang harus kita bayar lebih ini. Saudara, kalau saya ingat waktu saya dipanggil untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan ya. Saya dipanggil sekitar umur 15, saudara. Ya, di dalam sebuah KKR retreat itu umur 15 sudah dipanggil, sudah menyerahkan diri. Tapi waktu lulus SMA saya belum mau sekolah. Ya, saya kuliah yang lain dulu. Waktu selesai kuliah S1 saya juga belum langsung taat ya, sekolah teologi belum. Saya kerja dulu saudara. Kerja saya sekitar 8-9 tahun lagi di perusahaan. Lalu setelah itu belum tentu saya belum respon juga untuk mentaatinya saudara. Saya kuliah lagi saudara, ambil S2 saya lagi di sekuler gitu ya. Baru setelah itu saudara, di umur kira-kira 30 tahun saya baru menyerahkan diri. Sudah kalau saya hitung-hitung ya, dari saya SMA sampai saya umur 30, lebih kurang ada 10 tahun saya sudah menunda untuk masuk ke sekolah teologi. Saudara, apa konsekuensinya? Mungkin saya harus menebus waktu yang kehilangan 10 tahun itu dengan lebih giat lagi bekerja. Dengan lebih giat lagi melayani mungkin. Dan bahkan kalau ada orang menunda terus, mungkin kesempatan itu akhirnya nggak ada lagi saudara. Nggak ada lagi. Dan bahkan saudara, barangkali juga kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Dan kita tidak lagi mendapatkan itu semua saudara. Itu karena kita menunda. Saudara, untuk Tuhan memanggil kita melayani orang. Ya, orang sering berkata, jangan saya Tuhan, nanti saja. Ya, saudara kalau dipanggil jadi diaken ya, jadi diaken sudah. Pasti banyak orang yang berkata, ya jangan dulu kali ini ya, jangan saya periode ini, saya sibuk. Ya, saya masih ada urusan ini, urusan itu. Ya, saya masih harus pekerjaan baru dirintis dan sebagainya. Ada saja sudah 1001 alasan kita bisa berikan kepada Tuhan. Ya, ini kita banyak jumpai dari orang-orang yang kita dengar ini. Sekali lagi saudara, mungkin satu kali saudara begitu sudah mau melayani, kesempatan sudah nggak ada dan mungkin sudah diberikan kepada orang lain. Waktu kita sudah sulit kita tebus kembali karena sudah berlalu. Dan jikalau hari ini saudara, ya Tuhan memanggil kita, ikutlah aku. Responnya mestinya, iya sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Jangan menunda saudara dengan membuat alasan yang tidak perlu. Segera taati mestinya. Segera ditaati. Dan jika kita Tuhan mendorong kita hari ini untuk melayani Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan menunda besok. Jangan menunda nanti ya Tuhan. Itu. Saudara mungkin akan kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Atau hal-hal yang memang penting ya Tuhan sebenarnya sedang mau berikan kepada saudara. Tetapi karena saudara menunda dan tidak meresponinya, mungkin Tuhan berikan kepada orang lain. Ya, jangan pikir Tuhan pasti akan nunggu saya, belum tentu. Ada banyak orang Tuhan bisa bangkitkan untuk ikut dia. Ya bahkan batu pun ya kata Tuhan Yesus bisa dibangkitkan untuk menjadi anak Abraham. Ya, jadi kita jangan terlalu GR dengan Tuhan. Tuhan butuh saya, Tuhan akan tunggu saya. Enggak. Tuhan minta respon kita sekarang. Ketaatan sekarang. Bukan ketaatan yang besok atau ditunda-tunda. Saudara sekalian coba kita renungkan baik-baik ya. Berapa kali kesempatan yang Tuhan tawarkan kepada kita, kita sudah lewatkan. Sudah enggak, kita sadar nggak sadar waktu ini segera berlalu. Ya, hidup kita tinggal berapa kita juga tidak tahu. Kalau hari ini Tuhan menggerakkan saudara untuk ikut dia dengan sungguh-sungguh. Jawablah. Jawab. Apakah saudara akan menunda lagi? Ya, dengan alasan entah apa itu. Besok. Lusa Tuhan. Atau nanti aja Tuhan. Atau jangan saya dulu Tuhan. Kalau Tuhan panggil saudara untuk melayani Tuhan. Atau Tuhan panggil saudara untuk mengikut dia hari ini. Yang belum mendengar, yang belum merespon, yang belum percaya Tuhan. Kalau Tuhan panggil saudara, ikutlah aku. Saudara akan berkata apa? Iya Tuhan, ini aku mau ikut.
Atau nanti saja Tuhan, besok saja, boleh ditunda saja. Sudah, biar kita boleh sungguh-sungguh tidak menyanyiakan setiap kali kesempatan atau anugerah Tuhan itu ditawarkan kepada kita. Ya. Mari kita tangkap itu dan kita menjadi orang-orang yang seperti prajurit, kalau diperintahkan sekarang kita akan jalan sekarang. Ya, seperti sebuah otoritas yang Tuhan perintahkan ya. Tugas penting yang kita harus kerjakan, kita lakukan sekarang. Ya. Kita bukan menjadi orang yang akan menunda-nunda dan berkata besok saja, besok saja. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini.